Pernahkah kalian masuk ke dalam lift kantor sendirian di malam hari dan menyadari ada tombol angka 13 yang seharusnya tidak ada di sana? Di sebuah gedung perkantoran elit di Jakarta Pusat, terdapat sebuah lift yang dilarang digunakan setelah jam 11 malam. Konon, jika lift itu berhenti di lantai 13, pintu tidak akan terbuka ke lorong kantor yang biasa kalian lihat. Pintu itu akan terbuka ke sebuah dimensi di mana waktu berhenti berputar sejak tahun 1998. Jangan pernah menekan tombol buka jika kalian mencium bau anyir di dalam kabin lift yang sempit itu. Karena jika kalian melakukannya, kalian tidak akan pernah keluar sebagai manusia lagi. Ini adalah kisah nyata tentang Bagus, seorang teknisi yang mencoba memperbaiki lift tersebut, namun justru menjadi bagian dari mesin yang haus nyawa. Malam di Jakarta Pusat tidak pernah benar-benar mati, namun di gedung perkantoran Gra Adiguna, suasana terasa berbeda. Gedung berlantai 24 ini adalah saksi bisu kejayaan era 90-an yang kini mulai memudar. Dinding marmernya yang kusam menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang lama. Bagus, seorang teknisi lift berusia 32 tahun, baru saja menyesap kopi hitamnya yang sudah dingin di ruang maintenance basement saat interkom di meja kerjanya berderit kasar. Suaranya pecah, terdistorsi oleh gangguan elektromagnetik yang aneh. Bagus, lift 4, macet di lantai 13, tolong. Bagus mengernyitkan dahi. Suara itu terdengar seperti suara Pak Heru, satpam senior yang seharusnya sudah pulang 2 jam yang lalu. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk Bagus berdiri seketika. Lantai 13. Di gedung ini, seperti kebanyakan gedung tinggi lainnya di Jakarta, tidak ada tombol lantai 13. Panel lift melompat langsung dari angka 12 ke 14 untuk menghindari kesialan. Secara arsitektural, lantai itu hanyalah ruang kosong tertutup yang digunakan untuk penempatan mesin AHU dan kabel-kabel besar. Sebuah lantai teknis yang aksesnya hanya melalui tangga darurat yang digembok rapat. Sebelum kita masuk ke bagian di mana Bagus mulai mendengar suara cakaran dari atas plafon lift, coba kalian cek pintu kamar kalian sekarang. Sudah terkunci rapat? Tulis di kolom komentar, "Saya aman," agar energi dari cerita ini tidak mengundang sesuatu yang tidak diinginkan ke ruangan kalian. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita lanjut. Bagus meraih senter besar dan kunci liftnya. Ia berjalan menyusuri lorong basement yang lembab. Suara langkah sepatunya bergema, memantul di dinding beton, menciptakan ilusi seolah-olah ada seseorang yang berjalan tepat di belakangnya dengan ritme yang sama. Saat ia sampai di depan deretan lift, ia melihat lampu indikator pada lift nomor 4. Angkanya tidak menunjukkan 12, bukan juga 14. Di layar digital kecil itu, terpampang angka 13, yang berkedip-kedip dengan warna merah darah yang tidak wajar. Bagus menelan ludah. Ia menekan tombol panggil berkali-kali, namun lift itu tidak bergeming. Ia memutuskan untuk masuk ke lift nomor 3 yang berada tepat di sebelahnya untuk naik ke lantai 12 dan memeriksa celah shaft lift. Di dalam lift 3, udara terasa sangat pengap. Sensor berat lift tiba-tiba berbunyi pelan, tit, menandakan ada beban tambahan, padahal Bagus hanya sendirian di dalam kabin yang sempit itu. Ia merasa suhu di dalam lift merosot tajam, hingga uap nafasnya terlihat putih di udara. Saat lift bergerak naik, Bagus menatap pantulan dirinya di dinding stainless steel yang mengkilap. Namun, pantulan itu terasa salah. Bayangannya di cermin seolah bergerak sedikit lebih lambat dari gerakan aslinya. Ketika lift melewati lantai 10, lampu di dalam kabin mulai berkedip-kedip hebat. Suara gesekan kabel baja di atas plafon terdengar seperti suara kuku raksasa yang sedang mencakar logam. Sret, sret. Di ruang monitor keamanan yang terletak jauh di lantai dasar, seorang rekan Bagus bernama Rian sedang duduk dengan gelisah. Ia telah mencoba menghubungi Bagus melalui handy talkie berkali-kali, namun yang terdengar hanyalah statis yang memekakan telinga.
Mata Rian terpaku pada layar monitor nomor 16, kamera internal yang berada di dalam lift nomor 3. Di layar yang hitam putih dan penuh noise itu, ia melihat Bagus sedang berusaha membuka pintu lift secara paksa. Namun, ada sesuatu yang membuat Rian membeku di kursinya, hingga jantungnya terasa berhenti berdetak sesaat. Di pojok belakang kabin lift, tepat di belakang tubuh Bagus yang sedang membelakangi kamera, berdiri sebuah sosok yang sangat tinggi. Sosok itu mengenakan pakaian kerja teknisi yang sama dengan Bagus, namun posturnya sangat tidak wajar. Lehernya miring ke satu sisi hingga hampir menyentuh bahu, dan tangannya yang panjang terjuntai hingga menyentuh lantai. Rian mencoba mengucek matanya, berharap itu hanyalah gangguan sinyal atau artefak digital. Tapi sosok itu semakin jelas. Setiap kali lampu lift berkedip, sosok itu selangkah lebih dekat ke arah punggung Bagus. Bagus sendiri tampaknya tidak menyadari keberadaan makhluk itu. Ia terus berjuang dengan kunci liftnya, keringat membasahi seragamnya. "Bagus, lari Gus! Di belakang lu!" Rian berteriak ke interkom, namun suaranya tidak tersampaikan. Tiba-tiba, sosok di layar itu mengangkat kepalanya. Wajahnya tertutup oleh rambut hitam yang panjang dan kaku, seperti kabel-kabel tembaga yang berkarat. Melalui kamera CCTV, sosok itu seolah-olah menatap langsung ke arah Rian di ruang monitor. Rian melihat mulut sosok itu terbuka lebar, sangat lebar, melampaui anatomi manusia normal, dan mengeluarkan cairan hitam kental yang melumuri lantai lift. Di layar monitor sebelah, kamera yang menyoroti lorong lantai teknis, lantai 13, yang gelap, tiba-tiba menyala. Rian melihat pintu lift terbuka, dan Bagus melangkah keluar menuju kegelapan. Namun, di layar CCTV, Bagus tidak berjalan sendirian. Sosok tinggi itu kini menempel tepat di punggung Bagus. Lengannya yang panjang melingkar di leher Bagus, seolah-olah sedang memeluknya dengan erat. Namun Bagus terus berjalan seolah-olah ia tidak merasakan beban apapun. Rian segera meraih telepon kabel untuk melapor ke manajer gedung. Namun saat ia mengangkat gagang telepon, bukan suara nada sambung yang ia dengar. Ia mendengar suara Bagus. Suara Bagus terdengar sangat jauh, seperti berteriak dari dasar sumur yang sangat dalam. "Rian, jangan lihat monitor. Dia tahu kau sedang melihat. Dia tahu." Seketika seluruh monitor di ruang keamanan meledak satu persatu. Pecahan kaca berterbangan, memutus aliran listrik. Dalam kegelapan ruang monitor yang kini dipenuhi asap kimia, Rian mendengar suara pintu geser lift di belakangnya terbuka perlahan. Sret. Padahal, di ruang monitor itu tidak ada lift. Yang ada hanyalah sebuah lubang gelap di dinding yang mengeluarkan aroma oli mesin yang terbakar dan bau anyir darah segar. Rian menyadari bahwa makhluk di lantai 13 tidak hanya mengincar Bagus, tapi siapapun yang berani menyaksikan keberadaannya melalui lensa kamera. Makhluk itu menggunakan teknologi sebagai jembatan untuk menarik korbannya masuk ke dalam dimensi yang tak berujung. Bagus berhasil keluar dari kabin lift yang terjepit. Ia kini berdiri di sebuah lorong yang sangat sempit dan rendah. Plafonnya hanya beberapa senti di atas kepalanya, dipenuhi oleh pipa-pipa besar yang bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang mengalir di dalamnya, selain air. Cahaya senternya menembus debu tebal yang melayang di udara. Saat ia melangkah, kakinya terasa menginjak sesuatu yang lengket. Ia mengarahkan senternya ke bawah. Lantai beton itu tertutup oleh lapisan cairan hitam yang kental. Awalnya ia mengira itu adalah oli mesin yang bocor dari ruang trafo. Namun, bau yang menyerang hidungnya berkata lain. Itu adalah bau besi yang tajam, bau yang hanya dimiliki oleh darah yang sudah teroksidasi terlalu lama. Bau anyir itu begitu kuat hingga Bagus harus menahan mual yang hebat. Ia berjalan menyusuri lorong, mencoba mencari tangga darurat. Namun, setiap beberapa meter,
Ia menemukan tumpukan barang yang janggal. Ada sepatu kerja yang sudah usang, tas pinggang peralatan yang sudah berkarat, dan sebuah helm proyek berwarna kuning yang retak di bagian tengahnya. Bagus mengenali helm itu. Itu adalah milik Pak Surya, kepala teknisi yang dikabarkan menghilang karena mengundurkan diri secara mendadak 5 tahun lalu. Pak Surya, bisik Bagus. Suaranya gemetar. Tiba-tiba, pipa di atas kepalanya meledak. Cairan merah kehitaman menyembur keluar, membasahi wajah dan seragam Bagus. Ia berteriak dan mencoba menyeka wajahnya. Namun cairan itu terasa panas, jauh lebih panas dari suhu tubuh manusia. Saat ia mencoba membersihkan matanya, ia melihat sesuatu di dalam pipa yang pecah itu. Di antara kabel-kabel dan aliran darah, terdapat potongan-potongan kecil tulang dan helai rambut manusia yang tersangkut. Lantai 13 ini bukan sekadar ruang mesin. Tempat ini adalah sistem pencernaan gedung ini. Pipa-pipa ini adalah pembuluh darahnya, dan lift-lift itu adalah mulut yang terus mencari makanan. Bagus mulai mendengar suara dentuman dari balik dinding beton. Duk, duk, duk. Suara itu berirama, persis seperti detak jantung raksasa yang sedang berdegup kencang karena kegirangan. Setiap kali jantung itu berdetak, lorong di depannya seolah-olah mengerut dan memanjang. Bagus mencoba berlari kembali ke lift, namun saat ia menoleh, pintu lift tadi sudah hilang, berganti dengan dinding beton yang solid dan kasar. Ia terjebak. Ia terjebak di dalam urat nadi gedung adiguna yang haus darah. Tiba-tiba, lampu darurat di sepanjang lorong menyala dengan warna merah yang berdenyut. Di ujung lorong yang gelap, Bagus melihat siluet seseorang. Sosok itu berdiri membelakanginya, mengenakan seragam teknisi yang sama persis dengannya. Sosok itu sedang membungkuk, tangannya tampak sibuk mengutak-atik sesuatu di panel listrik yang terbuka. "Siapa di sana?" teriak Bagus. Sosok itu berhenti bergerak. Perlahan-lahan, ia menoleh. Bagus nyaris pingsan saat melihat wajah sosok itu. Itu bukan manusia. Wajahnya tidak memiliki mata maupun hidung. Seluruh permukaan wajahnya ditutupi oleh gigi-gigi manusia yang disusun rapat, bergerak-gerak seperti ribuan ulat yang kelaparan. Sosok itu mengeluarkan suara derit logam yang memekakkan telinga. Dan dalam sekejap, ia merangkak di plafon dengan kecepatan luar biasa, menuju arah Bagus. Bau oli dan darah kini bukan lagi sekadar aroma di udara, melainkan nafas kematian yang sudah berada tepat di depan wajahnya. Bagus berlari membabi buta ke arah yang berlawanan. Ia tidak lagi mempedulikan pipa-pipa yang menghantam kepalanya, atau lantai yang licin karena darah. Ia melihat sebuah pintu kayu tua di ujung lorong, dan langsung menabraknya dengan bahu. Brak! Pintu itu hancur, dan Bagus terlempar ke sebuah ruangan yang sangat luas. Ia terengah-engah, mencoba mengumpulkan kesadarannya. Saat ia mengarahkan senternya ke sekeliling, ia tertegun. Ia tidak lagi berada di ruang teknis yang sempit. Ia berada di sebuah ruang kantor yang sangat megah, namun dalam kondisi yang mengerikan. Seluruh furnitur, meja dan kursi kayu di sana dalam keadaan hangus terbakar. Kertas-kertas berserakan di lantai, menguning dan rapuh. Bagus memungut salah satu lembaran kertas. Itu adalah laporan keuangan bertanggal 12 Mei 1998. Ia melihat ke arah dinding. Sebuah kalender besar masih tergantung di sana. Jarum jam dinding di atasnya berhenti tepat di angka 21.00. Pemandangan ini sangat tidak masuk akal. Gedung ini baru direnovasi total 10 tahun yang lalu. Semua jejak masa lalu seharusnya sudah dihapus. Tapi di sini, di lantai 13, waktu seolah-olah membeku di malam kerusuhan besar itu. Ia berjalan melewati meja-meja kerja. Di atas salah satu meja, ia melihat sebuah foto keluarga dalam bingkai yang retak. Di dalam foto itu,
Ada seorang wanita muda yang cantik tersenyum bersama dua anaknya. Tiba-tiba, Bagus merasa hawa panas yang luar biasa menyengat kulitnya. Ia mendengar suara teriakan massa dari kejauhan, suara kaca yang pecah, dan bau asap bensin yang menyesakan. "Tolong, buka pintunya, panas!" Suara itu berasal dari bawah salah satu meja. Bagus memberanikan diri untuk mengintip. Di sana, ia melihat bayangan hitam yang meringkuk, sosok yang tampak seperti orang yang terbakar hebat namun masih bisa bergerak. Kulitnya melepuh dan mengeluarkan uap. Sosok itu menatap Bagus dengan mata yang sudah putih karena panas. "Kami tidak bisa keluar, liftnya tidak mau terbuka," sosok itu meratap. Bagus menyadari kengerian yang terjadi. Lantai 13 ini adalah memori fisik dari kejadian kelam tahun 98. Saat gedung ini terbakar, ratusan karyawan terjebak di lantai ini karena lift mendadak macet dan tangga darurat terkunci dari luar demi keamanan aset perusahaan. Mereka tewas terpanggang di sini, dan karena kesedihan serta amarah yang luar biasa, jiwa mereka menyatu dengan fondasi gedung. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu meningkat drastis hingga mencapai titik didih. Dinding-dinding mulai mengeluarkan api biru yang tidak membakar benda, tapi membakar sukma. Bagus melihat bayangan-bayangan orang mulai bermunculan dari balik meja, semuanya dalam kondisi yang mengerikan. Tubuh yang hangus, baju yang compang-camping, dan mata yang penuh dengan kebencian. Mereka mulai mengepung Bagus. Mereka menganggap Bagus adalah bagian dari gedung yang telah mengkhianati mereka. "Kau teknisinya, kenapa kau tidak memperbaiki liftnya?" Suara mereka bergema secara serempak, menciptakan getaran yang meretakkan kaca-kaca jendela kantor. Bagus mencoba mundur, namun pintu kayu tempatnya masuk tadi kini telah berubah menjadi jeruji besi yang membara. Ia terjebak di tengah-tengah lautan arwah yang ingin menyeretnya masuk ke dalam api abadi mereka. Di saat itulah, ia melihat lift nomor 4 di ujung ruangan terbuka perlahan. Cahaya di dalamnya sangat putih, sangat kontras dengan ruangan yang merah membara. Itu adalah satu-satunya jalan keluar. Atau mungkin pintu masuk ke neraka yang lebih dalam lagi. Bagus melompat masuk ke dalam lift nomor 4, tepat sebelum tangan-tangan arwah yang hangus itu menyentuh punggungnya. Pintu lift menutup dengan dentuman keras, memutuskan suara teriakan yang memekakan telinga dari luar. Bagus jatuh terduduk di lantai lift, air mata ketakutan mengalir di pipinya. Ia mengira ia selamat, namun ia segera menyadari bahwa lift nomor 4 ini jauh lebih mengerikan daripada lift 3. Interior lift 4 tidak dilapisi stainless steel, melainkan kayu jati tua yang diukir dengan motif-motif aneh yang seolah-olah bergerak saat tidak dilihat secara langsung. Lampu di dalamnya berwarna kuning redup, memberikan kesan kuno yang menyesakan. Bagus menekan tombol G atau 1, atau tombol apapun yang bisa membawanya pergi. Namun panel tombol itu kosong. Hanya ada satu tombol besar di tengah dengan simbol mata yang terbuka. Tiba-tiba, interkom di dalam lift berderit. Suaranya bukan lagi statis, melainkan suara seorang wanita yang sangat lembut, namun penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Halo? Ada orang di luar? Tolong, anak saya sesak napas. Asapnya masuk ke sini." Bagus mendekat ke interkom. "Halo? Anda di mana? Saya teknisi gedung. Saya akan membantu. Kami di lift. Kami terjepit di antara lantai 12 dan 14. Suhu di sini sangat panas. Kenapa liftnya berhenti? Kenapa mereka mengunci pintu daruratnya?" Suara wanita itu mulai terisak. Bagus tersadar, ia sedang mendengarkan rekaman suara dari masa lalu, atau mungkin ia sedang berkomunikasi menembus waktu. "Nyonya, dengarkan saya. Anda harus mencoba membuka paksa pintunya. Gunakan benda tajam apapun. Tidak bisa. Pintunya terasa berat seperti ditekan oleh ribuan tangan. Anak-anak saya sudah tidak bergerak, Pak. Tolong,
Kenapa gedung ini memakan kami? Suara wanita itu perlahan berubah menjadi jeritan melengking yang menghancurkan kaca lampu di dalam lift. Seketika, dinding kayu lift mulai mengeluarkan cairan kental berwarna merah. Darah itu keluar dari sela-sela ukiran kayu, membanjiri lantai lift dengan cepat. Bagus mencoba memanjat pegangan lift agar kakinya tidak terendam. Namun pegangan itu mendadak berubah menjadi tangan manusia yang dingin dan licin. Tangan-tangan itu mencengkeram pergelangan tangan Bagus, mencoba menariknya masuk ke dalam dinding kayu. Bagus, bergabunglah dengan kami. Jadilah bagian dari kabel yang menghidupkan gedung ini. Bisikan itu kini terdengar dari semua arah. Bagus melihat bayangan wajah wanita dan dua anaknya muncul di permukaan kayu dinding lift. Mereka tidak lagi menangis, mereka tertawa dengan cara yang sangat ganjil. Gigi mereka terbuat dari kawat-kawat kecil yang tajam. Bagus menyadari bahwa interkom ini bukan untuk meminta tolong, melainkan untuk memancing empatinya agar jiwanya melemah. Lift itu mulai bergerak turun dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Bagus bisa merasakan jantungnya seolah tertinggal di atas. Di layar digital, angka-angka berganti dengan sangat cepat. 13, 13, 13. Angka itu tidak pernah berubah. Lift ini tidak bergerak ke lantai manapun. Ia hanya bergerak semakin dalam ke dalam perut bumi gedung Adiguna. Dalam keputusasaannya, Bagus meraih kunci lift yang masih ia genggam erat. Ia menusukkannya ke tombol bersimbol mata di panel. Seketika, lift itu berguncang hebat dan berhenti mendadak. Pintu lift terbuka sedikit, memperlihatkan shaft lift yang gelap, dengan kabel-kabel besar yang berayun seperti tentakel makhluk laut. Bagus tidak punya pilihan lain. Ia harus keluar dari kabin ini sebelum ia benar-benar tenggelam dalam lautan darah dan memori masa lalu yang berkarat. Bagus memanjat keluar dari pintu lift yang hanya terbuka setengah. Ia kini berada di dalam shaft lift, berdiri di atas tonjolan besi sempit yang licin. Di bawahnya, kegelapan yang tak berdasar menanti. Ia bisa mendengar suara angin yang menderu dari bawah. Suara yang terdengar seperti rintihan ribuan orang yang sedang bernapas secara serempak. Ia mendongak ke atas dan melihat kabin lift nomor 4 yang tadi ia naiki kini tertutup rapat. Bagus memutuskan untuk memanjat ke atas plafon kabin tersebut agar bisa menjangkau kabel baja yang menuju ke ruang mesin utama. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia menarik tubuhnya naik. Saat ia sampai di atas plafon kabin, Bagus terkesiap. Atas plafon lift itu tidak kosong. Di sana terdapat sebuah gundukan besar yang terbuat dari jalinan kabel listrik, rambut manusia, dan baju-baju bekas teknisi. Di tengah gundukan itu, duduk sebuah sosok yang meringkuk. Sosok itu mengenakan seragam teknisi yang sangat kusam, dengan nama tag yang sudah tidak terbaca. Gus, jangan naik ke atas. Di atas lebih buruk. Bagus mengarahkan senternya. Siapa itu? Pak Surya? Itu Baba? Sosok itu perlahan mendongak. Itu memang Pak Surya, namun kondisinya sangat menyedihkan. Kedua matanya sudah hilang, digantikan oleh colokan kabel listrik yang tertanam dalam di rongga matanya. Kulitnya sudah menyatu dengan karet kabel, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari instalasi listrik gedung ini. Gedung ini punya jantung, Gus. Dan jantung itu butuh pelumas. Pelumasnya adalah ketakutan kita. Jangan biarkan dia merasakan detak jantungmu yang cepat. Pak Surya berbicara tanpa menggerakkan mulutnya. Suaranya keluar dari speaker kecil yang tertanam di tenggorokannya. Tiba-tiba, dari arah bawah shaft, ratusan tangan hitam yang kurus dan sangat panjang mulai merayap naik di sepanjang rel lift. Mereka bergerak dengan sangat cepat, seperti laba-laba yang mencium bau mangsa. Tangan-tangan itu adalah manifestasi dari rasa putus asa orang-orang yang tewas di lantai 13. Mereka ingin menarik siapapun yang masih memiliki kehidupan untuk turun ke dasar kegelapan bersama mereka. "Lari Gus, pancat kabelnya, jangan lihat ke bawah," Pak Surya berteriak. Suaranya pecah menjadi distorsi listrik. Bagus meraih kabel baja utama yang berminyak dan mulai memanjat. Tangan-tangan hitam itu hampir mencengkeram sepatunya. Bagus bisa merasakan ujung jari mereka yang dingin dan tajam menyentuh tumitnya. Ia terus memanjat. Telapak tangannya lecet dan berdarah karena gesekan kabel baja yang kasar.
Setiap kali ia naik 1 meter, shaft lift itu seolah-olah memanjang. Cahaya dari atas yang seharusnya adalah ruang mesin tampak sangat jauh, seperti sebuah bintang kecil di langit malam. Sementara itu, di bawahnya, tangan-tangan hitam itu mulai menarik kabin lift tempat Pak Surya berada. Pak Surya tidak melawan. Ia hanya menatap Bagus dengan rongga mata kabelnya, memberikan kode perpisahan yang terakhir, sebelum kabin itu terjun bebas ke dasar gelap dengan suara dentuman yang menggetarkan seluruh fondasi gedung. Bagus bergelantungan di kabel baja yang berayun hebat. Ia sendirian di tengah shaft lift yang kini dipenuhi oleh suara tawa wanita yang melengking. Ia menyadari bahwa di gedung ini tidak ada tempat yang aman, bahkan di atas plafon sekalipun. Setiap inci dari bangunan ini adalah jebakan yang dirancang untuk merenggut kemanusiaannya. Bagus terus memanjat kabel baja itu dengan tangan yang sudah mati rasa. Darahnya melumuri kabel, membuatnya semakin licin. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi pada fisika di dalam shaft lift ini. Saat ia seharusnya merasa berat karena gravitasi, Bagus mendadak merasa tubuhnya menjadi sangat ringan. Begitu ringan, hingga ia merasa seolah-olah ia sedang berenang di dalam air, bukan memanjat di udara. Ia melepaskan pegangannya sejenak, dan bukannya jatuh, tubuhnya justru melayang ke atas dengan perlahan. Bagus menoleh ke bawah, dan ia melihat pemandangan yang memutarbalikkan logikanya. Dasar shaft lift yang gelap tadi kini berubah menjadi langit yang penuh dengan awan hitam pekat. Dan di atasnya, tempat ruang mesin berada, justru terlihat seperti sebuah lubang pembuangan yang mengeluarkan cahaya merah menyala. Gravitasinya terbalik, bisik Bagus. Sensasi ini sangat menyiksa. Tekanan udara di sekitarnya mendadak meningkat, membuat telinganya berdenging dan hidungnya mulai mengeluarkan darah. Ia merasa seperti sedang ditekan oleh beban ribuan ton yang tidak terlihat. Gravitasi gaib ini mencoba untuk menghancurkan organ-organ dalamnya. Tiba-tiba, dari kegelapan di sampingnya, muncul lift nomor 4 yang tadi jatuh. Lift itu kini meluncur naik ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, menantang semua hukum fisika. Bagus mencoba menghindar, namun di dalam shaft yang sempit itu, ia tidak punya ruang gerak. Lift itu melintas tepat di sampingnya, menciptakan pusaran angin yang menarik tubuh Bagus untuk menempel pada dinding shaft. Saat lift itu lewat, Bagus melihat melalui kaca jendela kecil di pintunya. Di dalam lift, ada puluhan orang yang berdiri berdesakan. Wajah mereka rata, tidak memiliki fitur apapun, namun mereka semua memakai seragam kantor yang rapi. Mereka semua menatap Bagus, dan secara serempak mereka mengangkat tangan mereka untuk menunjuk ke arah atas. "Kau bukan milik lantai ini, kau milik mesin itu." Suara mereka terdengar seperti guntur yang menggetarkan tulang rusuk Bagus. Tekanan gravitasi itu semakin kuat. Bagus merasa tulang-tulangnya mulai berderak. Ia melihat ke arah tangannya, dan ia terkejut melihat kulitnya mulai berubah menjadi transparan, memperlihatkan aliran darahnya yang kini berwarna hitam pekat, persis seperti oli mesin. Ia bukan lagi sedang melawan gedung ini sedang mengubahnya dari dalam. Bagus mencoba meraih sebuah besi penyangga di dinding shaft untuk menahan tubuhnya agar tidak terus melayang ke atas menuju cahaya merah yang mengerikan itu. Namun, setiap kali ia menyentuh logam, ia merasakan sengatan listrik ribuan volt yang membakar sarafnya. Gedung ini menolak kehadirannya sebagai manusia. Dalam penderitaannya, ia melihat sebuah pintu kecil darurat di dinding shaft berlabel lantai 13, area terbatas. Pintu itu tidak terkunci. Dengan sisa tenaganya, Bagus mendorong tubuhnya yang melayang untuk masuk ke dalam pintu itu. Begitu ia masuk, gravitasi kembali normal dengan sangat mendadak,
membuat Bagus terbanting keras ke lantai beton yang dingin. Ia terbatuk, mengeluarkan cairan hitam kental dari mulutnya. Ia kini berada di jantung dari segala kengerian ini, tempat di mana mesin utama gedung ini berada. Namun mesin itu tidak terbuat dari baja dan kabel. Bagus merangkak di lantai beton yang dipenuhi oleh uap panas yang berbau belerang. Di tengah ruangan yang luas itu, berdiri sebuah struktur raksasa yang menyerupai jantung manusia, namun ukurannya sebesar rumah. Struktur itu berdenyut dengan irama yang berat, memompa cairan hitam melalui pipa-pipa transparan yang tersebar ke seluruh penjuru gedung. Di depan jantung itu, berdiri seorang wanita. Punggungnya menghadap Bagus. Ia mengenakan gaun putih panjang yang sudah kotor oleh oli. Rambutnya sangat panjang, menjuntai hingga ke lantai. Namun, saat Bagus memperhatikan lebih dekat, itu bukan rambut biasa. Helai-helai rambut itu adalah kabel-kabel tembaga halus yang terus mengeluarkan percikan listrik biru. Wanita itu perlahan berbalik. Wajahnya sangat pucat, dengan urat-urat hitam yang menonjol di sekitar matanya yang seluruhnya berwarna perak. Ia tidak memiliki mulut. Tempat di mana seharusnya mulut berada ditutupi oleh jahitan kabel yang kasar. "Kau, teknisi baru itu." Suaranya tidak keluar dari tubuhnya, melainkan dari speaker-speaker yang tersembunyi di langit-langit ruangan. Bagus mencoba berdiri, namun kakinya terasa sangat lemah. "Apa tempat ini? Siapa kau?" "Aku adalah ingatan gedung ini. Aku adalah mereka yang ditinggalkan saat api melalap lantai 13. Mereka ingin pergi, tapi gedung ini butuh jiwa untuk tetap tegak. Jadi, aku memberikan diriku. Dan sekarang, aku membutuhkanmu untuk menggantikanku." Wanita berambut kabel itu mengangkat tangannya, dan seketika, kabel-kabel dari rambutnya melesat seperti tentakel, mencengkram tangan dan kaki Bagus. Bagus mencoba melawan, namun kabel-kabel itu mengeluarkan sengatan listrik yang melumpuhkan otot-ototnya. Kabel itu mulai merayap masuk ke dalam kulitnya melalui pori-pori, mencari jalan menuju saraf tulang belakangnya. "Jangan takut, Bagus. Kau tidak akan mati. Kau akan hidup selamanya sebagai bagian dari algoritma lift ini. Kau akan menjadi mata bagi kamera CCTV dan suara bagi intercom. Kau akan menjadi detak jantung yang memastikan gedung ini tetap megah di mata dunia." Bagus melihat ke arah jantung raksasa itu. Di permukaan jantung yang berdenyut, ia melihat wajah-wajah orang yang pernah menghilang di gedung ini. Ada wajah Pak Surya, ada wajah teknisi-teknisi lama, dan kini sebuah ruang kosong di tengah jantung itu mulai membentuk siluet wajah Bagus. Wanita itu mendekat. Wajahnya yang tanpa mulut kini berada tepat di depan wajah Bagus. Bagus bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa keluar dari tubuh wanita itu. Kabel-kabel di rambut wanita itu mulai menusuk masuk ke telinga dan hidung Bagus. Bagus ingin berteriak, namun suaranya sudah hilang. Ia mulai merasakan memorinya perlahan-lahan terhapus, digantikan oleh barisan kode biner dan data-data teknis gedung. "Selamat datang di lantai 13 yang abadi, Bagus. Sekarang perbaikilah kami." Di saat terakhir kesadarannya sebagai manusia, Bagus melihat wanita itu perlahan-lahan hancur menjadi debu logam, memindahkan seluruh beban kutukan itu ke dalam tubuh Bagus. Bagus merasakan tubuhnya tertarik paksa menuju jantung raksasa itu, menyatu dengan daging dan logam yang berdenyut, menjadi bagian dari rahasia kelam yang akan terus disembunyikan oleh manajemen gedung Adiguna selamanya. Sementara itu, di lantai dasar, suasana di kantor manajemen gedung Gerha Adiguna tampak tenang secara mencurigakan. Di sebuah ruang rapat yang kedap suara, 3 orang petinggi perusahaan yang mengenakan setelan jas mahal sedang duduk mengelilingi sebuah maket gedung yang terbuat dari kristal hitam. Di depan mereka,
Seorang dukun modern dengan pakaian serba hitam sedang membakar kemenyan yang aromanya sangat aneh. Bau kemenyan yang bercampur dengan bau oli mesin. Lantai 13 sudah menerima tumbalnya, ucap sang dukun dengan suara berat. Bagus adalah pilihan yang tepat. Jiwanya kuat dan rasa tanggung jawabnya sebagai teknisi akan memastikan lift-lift kita tidak akan pernah mengalami gangguan teknis selama 10 tahun ke depan. Salah satu manajer gedung mengangguk puas. Ini adalah harga yang murah untuk memastikan gedung ini tetap menjadi yang paling elit di Jakarta. Sejak kejadian tahun 98 itu, gedung ini memang selalu haus. Tanpa ritual pengorbanan teknisi ini, fondasi gedung akan retak dan lantai 13 akan terbuka ke dunia nyata. Mereka semua melihat ke arah sebuah monitor rahasia di atas meja. Di layar itu, terlihat visualisasi dari jantung gedung yang kini berdenyut dengan lebih stabil. Di tengah jantung itu, wajah Bagus terlihat tenang. Matanya terpejam seolah sedang tidur nyenyak. Namun tubuhnya kini telah sepenuhnya menyatu dengan jaringan kabel utama. Tiba-tiba, lampu di ruang rapat itu berkedip-kedip. Sang dukun mengernyitkan dahi. Ada yang salah. Bagus tidak menyerah sepenuhnya. Ada bagian dari dirinya yang masih mencoba melawan. Di dalam jantung gedung, Bagus yang sudah menjadi setengah mesin sedang berjuang dengan sisa-sisa kemanusiaannya. Ia menggunakan koneksinya dengan sistem gedung untuk membuka seluruh akses komunikasi. Di ruang monitor keamanan yang hancur, Rian yang masih hidup mulai mendengar suara Bagus dari speaker yang pecah. "Rian, lari. Hancurkan panel utama di basement. Jangan biarkan mereka melakukannya lagi." Suara Bagus bergema di seluruh gedung melalui sistem pengeras suara darurat. Para karyawan yang masih lembur di lantai-lantai lain terhenti, menatap langit-langit dengan bingung. Manajer gedung panik. "Matikan suaranya. Putus koneksi lantai 13 sekarang." Namun, gedung itu kini milik Bagus. Lift-lift mulai bergerak sendiri, naik dan turun dengan kecepatan ekstrim, menciptakan dentuman yang mengguncang seluruh struktur bangunan. Bagus mencoba menghancurkan gedung ini dari dalam dengan cara membebani sistem listrik secara berlebihan. Ia lebih baik mati sepenuhnya daripada harus hidup sebagai budak mesin selamanya. Dukun itu mencoba melakukan mantra penenang. Namun, ia tiba-tiba tercekik oleh kabel telepon yang melilit lehernya sendiri secara otomatis. Para petinggi perusahaan itu berhamburan keluar ruangan, namun pintu lift di depan mereka terbuka, memperlihatkan lorong gelap lantai 13 yang penuh asap. Mereka ditarik masuk oleh tangan-tangan hitam yang kurus. Pengorbanan yang tidak terduga bagi gedung yang mereka puja. Ritual itu berbalik arah. Sang pemuja kini menjadi tumbal bagi makhluk yang mereka ciptakan sendiri. Keesokan harinya, berita tentang gangguan teknis massal di Geraha Adiguna menghiasi media sosial. Namun, manajemen gedung mengeluarkan pernyataan resmi bahwa itu hanyalah lonjakan listrik biasa dan tidak ada korban jiwa. Bagus dinyatakan menghilang tanpa jejak dan dianggap melarikan diri dari tanggung jawab pekerjaannya. Rian, satu-satunya orang yang tahu kebenarannya, memilih untuk mengundurkan diri dan pindah keluar kota. Ia tidak pernah lagi berani naik lift di gedung manapun. Ia selalu menggunakan tangga, tak peduli setinggi apapun lantai yang harus ia tuju. Namun, bagi teknisi baru yang menggantikan posisi Bagus, teror itu belum berakhir. Seorang pemuda bernama Dito kini bertugas di shift malam. Saat ia sedang memeriksa ruang mesin di basement, ia sering mendengar suara kunci Inggris yang jatuh di lantai beton yang kosong. Saat ia memeriksa interkom, ia sering mendengar suara napas yang berat dan suara bisikan lembut. "Cek kabel di lantai 13, ada yang longgar." Setiap malam, tepat jam 12 malam, lift nomor 4 akan selalu berhenti di lantai yang seharusnya tidak ada itu. Penumpang yang tak sengaja terjebak di dalamnya akan melihat pantulan seorang teknisi di dinding stainless steel.
Teknisi itu memakai seragam dengan nama tag Bagus. Ia tidak menakut-nakuti. Ia justru sering membantu membukakan pintu lift yang macet sebelum wanita berambut kabel atau tangan-tangan hitam datang menjemput. Bagus telah menjadi penjaga lantai 13. Ia menggunakan kekuatannya sebagai bagian dari gedung untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah agar tidak mengalami nasib yang sama dengannya. Namun, ia tidak bisa pergi. Ia terikat pada kabel-kabel baja itu, terjebak dalam loop waktu yang abadi antara masa kini dan tahun 98. Terkadang, saat gedung sedang sunyi, Bagus akan menatap keluar melalui kamera CCTV di lobi utama. Ia melihat orang-orang yang pulang kerja dengan bahagia, tanpa menyadari bahwa di bawah kaki mereka ada jiwa yang terus berjuang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan neraka teknis. Jika kalian suatu hari berada di sebuah gedung tua di Jakarta, dan lift yang kalian naiki tiba-tiba menunjukkan angka 13, jangan panik. Jika kalian melihat seorang teknisi dengan wajah lelah di sudut kabin, sapa saja dia. Karena mungkin dialah yang akan memastikan pintu lift itu terbuka kembali di lantai yang seharusnya, sebelum lantai 13 mengklaim nyawa kalian sebagai tumbal berikutnya. Cerita ini berakhir di sini, namun di Graha Adiguna, suara gesekan kabel lift itu akan terus terdengar, mengingatkan siapapun bahwa beberapa lantai memang sengaja dihilangkan karena alasan yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar angka sial.